Pemerintah mengerahkan seluruh daya upaya untuk melindungi rakyat Indonesia dengan menyediakan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Sayangnya masih banyak mispersepsi terkait apa itu vaksin dan mitos-mitos negatif tentang vaksin. Untuk menggali lebih dalam terkait peran penting vaksin, sudah bergabung dari luar studio CNN Indonesia lewat sambungan Zoom, Profesor Virologi Universitas Udayana Bali dan anggota tim pakar Satgas COVID-19, Bapak I Gusti Ngurah Kade Mahardika. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Frida. Salam sehat Indonesia. Salam sehat juga buat Prof di Bali. Prof, masyarakat banyak yang masih awam terkait apa itu vaksin. Bisa mungkin Anda jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik terkait apa itu vaksin? Yang vaksin itu bahan yang diberikan kepada manusia atau hewan, bisa lewat suntikan, bisa lewat mulut juga. Yang isinya adalah bisa agen penyakit hidup, agen penyakit mati, atau komponen daripada agen dalam bentuk protein, atau gennya yang bila disuntikan kepada orang, maka orang akan membuat kekebalan terhadap agen penyakit yang ada di dalam vaksin itu. Jadi vaksin adalah bahan farmaseutik untuk pencegahan penyakit. Jadi konsepnya mencegah lebih murah dari mengobati, karena itu vaksin ini salah satu kemajuan teknologi untuk mengurangi kesakitan dan mengurangi biaya-biaya karena penyakit yang menular. Saya kira itu tidak. Oke, Prof, kemudian bagaimana cara kerja vaksin? Ya, cara kerja vaksin kalau disuntikan kepada orang, kalau virus hidup atau vaksin hidup, itu vaksinnya bibitnya akan berbiak dalam tubuh kita, tapi tidak ganas. Kemudian tubuh kita akan menganggap itu benda asing, sehingga muncul respon kekebalan dan kita mempunyai kekebalan terhadap agen penyakit tersebut. Kalau virus mati, ada virus vaksin subunit atau komponen daripada vaksin itu, maka begitu kita suntikan, bahan itu akan dianggap benda asing, kemudian kita mempunyai mengembangkan kekebalan terhadap penyakit atau agen penyakit itu. Kalau komponen yang adalah gen dari penyakit, maka pada saat disuntikan, gen itu akan dibuat menjadi protein, dan protein kemudian dianggap asing oleh tubuh kita, kemudian tubuh kita mengembangkan kekebalan terhadap penyakit itu. Nah, di samping komponen tadi, vaksin juga mengandung pelarut atau zat pembawa yang gunanya untuk meningkatkan kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin. Kalau misalnya tanpa pelarut itu kekebalannya 10 kali, mungkin dengan pelarut menjadi 100 atau 1000 kali lebih kuat daripada tanpa pelarut. Itu jadi intinya tubuh kita akan membuat antibodi dan kekebalan lain terhadap agen yang disuntikan. Oke, kemudian apa bedanya antara vaksin, vaksinasi dan imunisasi? Kalau vaksin itu barangnya yang disuntikan atau ditetes ke mulut kita, sedangkan prosesnya kita sebut vaksinasi. Jadi proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita. Imunisasi adalah proses membuat kebal, termasuk kesannya istilahnya sama dengan istilah vaksinasi. Jadi vaksinasi, imunisasi kurang lebih sama, misalnya hanya imunisasi bisa juga diberikan hiperimun serum, seperti serum yang orang sembuh COVID-19 diberikan kepada orang yang sakit. Itu juga disebut imunisasi, bukan vaksinasi. Jadi vaksinasi dan imunisasi sering dikacaukan orang istilahnya, tetapi imunisasi bisa aktif, itu disebut dengan vaksinasi, atau pasif, yaitu menyuntikkan kekebalan dari orang yang sembuh sebelumnya. Jadi itu istilahnya yang dipakai orang. Oke, apakah kemudian vaksin ini aman, Prof? Apakah ada resikonya?
Ya, vaksin ini tentu aman karena apa? Dia melalui proses yang panjang sekali. Jadi proses dari praklinik, fase klinik fase 1, fase 2, fase 3, kemudian dimonitor oleh lembaga yang independen yang di Indonesia disebut dengan BPOM, jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan kemudian BPOM juga memastikan, memantau dan mengaudit dari proses produksi, kemudian sampai distribusi, sampai kepada orang atau disuntik pada orang, dan juga BPOM memantau juga keluhan-keluhan dari masyarakat kalau ada penyakit ini atau vaksin ini dianggap menghasilkan keluhan yang di luar yang diharapkan. Jadi dengan rangkaian yang panjang ini, vaksin ini aman dan efektif. Kalau nanti setelah diterapkan beberapa bulan ternyata ada reaksi yang berlebihan, maka ada mekanisme untuk menarik daripada vaksin ini sehingga semua yang beredar ke masyarakat mesti aman dan efektif. Oke, Dok, ada sebagian kepercayaan di masyarakat kalau anak kecil, terutama bayi atau balita, tidak boleh divaksin. Itu bagaimana penjelasannya? Begini, untuk disebut dengan dewasa tubuh dan dewasa sistem imun, itu batasnya biasanya adalah saat orang kecil balik, yaitu umur 12 atau 13 tahun. Kalau setelah itu divaksin, responnya sangat baik, maksimal. Tetapi karena penyakit sering terjadi pada anak-anak, maka orang juga mengembangkan vaksin untuk anak-anak. Tetapi tentu persyaratan vaksin yang diberikan untuk anak-anak lebih ketat lagi dan telah diuji melalui fase klinis 1, fase klinis 2 maupun fase klinis 3. Jadi karena memang masalah pada anak-anak banyak dan diperlukan perlindungan pada usia muda, sehingga beberapa vaksin itu harus diberikan pada anak-anak. Demikian, Frida. Oke, kemudian masih ada juga sejumlah masyarakat yang termakan mitos atau hal-hal negatif tentang vaksin. Apa saja kebenaran yang sesungguhnya? Misalkan, apakah benar bahwa vaksin itu bisa membuat autisme atau kemudian bisa menyebabkan kanker? Ya, begini, sekali lagi proses vaksinasi itu adalah tentu ketika melibatkan banyak orang, jutaan orang atau miliaran orang. Mungkin saja proses vaksinasi itu tiba-tiba disertai dengan munculnya gejala autisme atau kanker tadi. Tetapi sampai sekarang belum ada kaitan yang sangat kuat antara autisme maupun kanker tadi dengan vaksinasi. Itu hanya kebetulan pada kasus-kasus tertentu, tetapi ketika dipelajari sama sekali tidak ada kaitan dengan vaksin itu sendiri. Jadi ini adalah vaksin itu sudah diuji, tidak menyebabkan gangguan-gangguan yang tidak diharapkan seperti autisme, seperti kanker. Tentu karena jumlahnya miliaran, kebetulan pada saat yang sama orang mengembangkan autisme atau kanker, banyak orang, terlebih di media sosial, mengasosiasikannya dengan penggunaan vaksin. Tapi data lagi tidak ada sama sekali kaitan antara vaksin dengan autisme maupun kanker. Saya kira itu, Frida. Oke, terakhir nih, Prof, sampai vaksin ini siap, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat? Untuk masyarakat dulu, jadi masyarakat dulu pertama tentu saja melindungi diri dan keluarga, SDM, selamatkan diri masing-masing dan keluarga, dengan konsep apa? Kita akan melindungi orang lain dan orang lain melindungi kita. Jadi harus bersama-sama melakukan 3M plus.
3M itu ya sudah biasa, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Plusnya misalnya cari tempat makan yang tidak menggunakan AC atau di udara terbuka, lakukan pertemuan-pertemuan di tempat terbuka, hindari penggunaan air condition bersama dengan orang asing di kendaraan umum dan lain sebagainya. Semakin berkeringat, semakin aman. Semakin kita nyaman, semakin berisiko. Itu 3M. Kemudian untuk pemerintah tentu saja ada 3 hal saya kira. Tetap edukasi publik bahwa vaksin ini penting. Karena kalau sebagian masyarakat nanti tidak mau divaksin, maka kekebalan penduduk yang disebut herd immunity itu tidak akan tercapai, sehingga penularan virus COVID-19 di komunitas akan selalu terjadi. Kemudian yang kedua, edukasi publik terus-menerus tentang manfaat 3M. Dan ketiga adalah segera bantu dengan dana dan dengan peralatan pengembangan vaksin dalam negeri. Ini yang saya kira perlu saya sampaikan. Terima kasih, Pria. Terima kasih juga Prof. Gusti Ngurah Kade Mahardika atas waktunya di CNN Indonesia. Ya, CNN Indonesia Prime News akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.